batotan ini memang dikenal sebagai ikan primitif, teman. Ciri fisiknya memang memiliki ciri-ciri hewan purba. Serem gak musuh? Bukan kaleng-kaleng, teman. Mirip seperti buaya beneran. Dia juga terkenal karena kebuasan dan kerakusannya memangsa ikan lain. Ikan dengan nama ilmiah Atractosteus patula ini sebenarnya satwa asli dari Amerika Utara, teman. Ngomong-ngomong, kamu kan ikan yang baru aja bikin geger di Bantul, Yogyakarta kan? For your information, baru-baru ini ada berita menghebohkan di dunia maya. Ikan alligator gar tertangkap oleh pemancing lokal di sungai-sungai area kota Yogyakarta, teman. Tentu saja hal ini ramai diperbincangkan warganet yang peduli akan keberadaan dan bahayanya si ikan ini. Langka, coba langka, boy. Terang untune ini loh. Untuk kalian yang belum tahu, ikan jenis ini tidak seharusnya hidup liar di habitat sungai Indonesia. Sifatnya yang invasif alias menjajah sangat berbahaya bagi ekosistem dan keberlangsungan hidup ikan endemik Indonesia, teman. Buat kalian yang belum tahu apa dampak negatifnya ikan invasif, nih, Otan buktikan ya seberapa ganas dan berbahayanya alligator gar dalam sebuah ekosistem lingkungan. Anggap saja ikan-ikan kecil ini adalah penghuni asli sungai di Indonesia. Ketika si ikan buaya ini mulai lapar, ia akan mendekat pelan-pelan mengincar mangsanya dan strike! Kalian lihat apa yang Otan lihat kan? Cepet banget serangannya. Langsung sekali hap, ikan kecil itu masuk dalam mulutnya. Tuh kan, kelihatannya aja dia anteng-anteng bersahabat. Tapi sekalinya ada ikan yang mendekat, langsung disambar tanpa ampun. Alligator gar mampu bertahan hidup tanpa makan sama sekali untuk waktu yang lama. Namun, sekalinya menemukan tempat yang banyak makanan, karakternya yang rakus sanggup memakan apa saja yang bisa ditangkapnya, seolah tidak mengenal rasa kenyang. Tuh lihat, meski perutnya sudah menggendut gitu, masih aja dia menyerang mangsa yang lewat di dekat moncongnya. Kebayangkan ketika seekor ikan alligator sanggup melahap banyak ikan asli habis-habisan. Gimana kalau ada ratusan ikan alligator yang tumbuh liar di sungai Indonesia? Bisa-bisa sungai kita nanti nggak ada ikan aslinya lagi. Untuk memastikan serangannya tepat sasaran, posisi mangsa harus benar-benar terlihat oleh jangkauan pandangan matanya. Sesekali si alligator harus maju mundur dengan siripnya, memposisikan diri sebelum menyerang. Ketika posisi mangsa bergeser ke blind spot atau titik buta pandangannya, serangannya jadi gatal deh, alias gagal total. Namun tetap saja ia masih dibekali gigi runcing dan rahang besar dan panjang, teman. Ikan yang terserempet sedikit saja di ujung giginya sudah pasti akan tertangkap dan dilahapnya. Alligator gar memang sudah lama digemari oleh pecinta ikan predator untuk dipelihara. Ia memiliki bentuk dan karakter makannya yang unik. Makanya, ikan purba ini banyak didatangkan dari luar negeri untuk diperjualbelikan di Indonesia. Hanya saja, banyak pemilik ikan ini yang akhirnya menyerah untuk terus memelihara. Semakin lama ukurannya tumbuh menjadi ikan raksasa. Ya iyalah, dari sananya kan si alligator gar ini bisa tumbuh hingga sebesar buaya beneran. Tuh, lihat ikan yang lagi diukur Kak Eca. Panjangnya hampir 1 meter. Padahal usianya baru beberapa tahun. Padahal usia hidup ikan ini bisa sampai 40 tahun loh. Kebayangkan berapa banyak makanan yang dia habiskan selama hidupnya? Jadi sebagai peliharaan, tidak hanya membutuhkan akuarium atau kolam yang sangat besar. Untuk merawatnya, juga dibutuhkan jumlah makanan yang banyak. Wah. Melihara kamu berarti ongkos, sob. Sudah benar kamu hidup di Amerika sana ya.
Dahulu, ikan predator jenis aligator ini menjadi ikan idola bagi para pecinta olahraga memancing, teman. Beberapa kolam pemancingan diperbolehkan memelihara ikan ini di bawah pengawasan dan perizinan yang ketat. Kata paman-paman pemancing, sensasi melawan tarikan kuat ikan sebesar itu menjadikan kesenangan tersendiri. Dengan memelihara di kolam seperti ini, kontrol populasi dan pengawasannya akan lebih terpantau dan bisa dilakukan secara berkala. Seekor induk ikan aligator mampu bertelur hingga 400.000 telur dalam setahun. Dan di Indonesia, tidak ada predator alaminya yang bisa memakan telur-telur itu. Telur ikan aligator ternyata beracun, teman. Jadi, ikan atau hewan endemik lain yang memakannya akan mati. Coba bayangkan, kalau ada ratusan ikan aligator yang hidup semakin banyak setiap tahunnya. Dapat dipastikan, hewan-hewan penghuni asli sungai di Indonesia akan habis dalam waktu yang cepat. Makanya, pemerintah melarang keras pelepasliaran ikan ini di wilayah perairan Indonesia, teman. Semua demi keberlangsungan ekosistem satwa endemik Indonesia sendiri. Siapapun yang melanggar undang-undang melepasliarkan ikan aligator ini di alam bisa dipidana, teman. Maka dari itu, kalau teman di rumah ada yang punya dan sudah tidak sanggup memeliharanya, kalian bisa menyerahkan ke BKSDA atau BKIPM setempat. Untuk tujuan keberlangsungan hidup satwa endemik Indonesia, maka ikan-ikan predator yang sudah diamankan seperti ini harus dieuthanasia alias dimusnahkan, teman. Otan sedih sih ikan-ikan ini harus mati. Tapi ini semua harus dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem perairan Indonesia agar tidak terjadi kepunahan satwa lainnya. Seperti yang dilakukan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta ini, teman. Meski ikan aligator ini dimusnahkan, namun cara yang dilakukan tetap manusiawi dan memperhitungkan aspek kesejahteraan hewan alias animal welfare, teman. Caranya dengan memberikan minyak cengkeh dengan dosis yang mematikan. Cara ini dianggap paling berperi kehewanan karena ikan ini akan langsung mati tanpa merasa tersiksa. Makanya, teman di rumah kalau peduli sama hewan peliharaan dan hewan endemik asli Indonesia, sebelum memelihara harus mengenal betul informasi serta tanggung jawab pemeliharaannya. Semua demi kesejahteraan hewannya, baik di alam maupun dalam perawatan kita.